Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Hikmah Nur Hikayah dengan NIM 23020955221. Selanjutnya ada Yasmin Idris dengan NIM 23020955230. Kemudian ada Sri Wahyuni dengan NIM 23020955229. Dan yang terakhir ada Muhammad Razikin Al-Mubarak dengan NIM 23020955227. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Telecommunication Network atau biasa disebut Telnet. Telnet adalah singkatan dari Telecommunication Network dan juga merujuk kepada sebuah protokol komunikasi jaringan yang digunakan untuk mengontrol perangkat jarak jauh atau mengakses sumber daya di jaringan komputer, terutama melalui koneksi internet. Definisi Telnet secara umum adalah sebagai berikut. Telnet adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke perangkat atau host lain melalui jaringan, seringkali melalui koneksi jarak jauh, dan memberikan akses ke sistem atau sumber daya di host tersebut. Protokol Telnet mengizinkan pengguna untuk menjalankan perintah mengelola perangkat atau mentransfer data antara dua perangkat yang terhubung. Kemudian penjelasan. Telnet adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol perangkat atau host lain melalui jaringan, seringkali melalui koneksi jarak jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah pengelolaan perangkat atau mentransfer data antara dua perangkat yang terhubung. Namun perlu diperhatikan bahwa Telnet tidak mengepresi data yang ditransmisikan sehingga rentan terhadap masalah keamanan. Oleh karena itu, dalam konteks keamanan modern, SSH atau Secure Shell lebih disarankan sebagai pengganti Telnet karena menyediakan ekspresi data yang kuat untuk melindungi komunikasi jarak jauh. Fungsi Telnet. Yang pertama, akses jarak jauh. Telnet memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengendalikan perangkat atau sistem yang terletak di lokasi geografis yang berjauhan. Ini sangat berguna dalam administrasi jaringan dan manajemen sistem di jarak jauh. Yang kedua, eksekusi perintah. Pengguna dapat menjalankan perintah dan skrip di perangkat jarak jauh melalui koneksi Telnet. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan tugas administratif, konfigurasi, atau pemeliharaan sistem. Yang ketiga, pengelolaan perangkat jaringan. Telnet digunakan untuk mengakses perangkat jaringan seperti router, switch, dan server. Penggunaan dapat mengonfigurasi perangkat, memantau kinerja, atau mengatasi masalah jaringan melalui koneksi Telnet. Yang keempat, transfer data. Telnet memungkinkan mentransfer data antara perangkat yang terhubung. Penggunaan dapat mengirim atau menerima file, mengambil data dari server, atau mengirimkan perintah ke perangkat jarak jauh. Cara kerja Telnet melibatkan proses pengiriman data dan perintah melalui jaringan ke perangkat atau host lain yang terhubung. Yang pertama, inisiasi koneksi. Pengguna memulai koneksi Telnet dengan mengidentifikasi host atau alamat IP yang akan diakses. Ini dapat dilakukan melalui aplikasi Telnet atau perintah di sistem operasi yang mendukung Telnet. Yang kedua, koneksi ke host. Setelah host atau alamat IP ditentukan, Telnet menginisiasi koneksi ke host tersebut melalui jaringan. Ini dapat dilakukan melalui protokol TCP atau IP di atas jaringan internet atau jaringan lokal atau LAN. Yang ketiga, autentikasi. Setelah koneksi terhubung, pengguna sering diminta untuk mengautentikasi diri dengan nama pengguna dan kata sandi yang sesuai. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke host.
Yang keempat, akses ke command line. Setelah autentikasi berhasil, pengguna diberikan akses ke command line atau shell pada host yang dituju. Mereka dapat memasukkan perintah seperti yang mereka lakukan jika mereka berada secara fisik di depan komputer host. Yang kelima, komunikasi data. Pengguna dapat menjalankan perintah, mengirim atau menerima data, dan melakukan tugas lainnya sesuai kebutuhan mereka. Semua data yang dimasukkan dan keluar dari host dikirim melalui koneksi telnet. Yang keenam, penutupan koneksi. Setelah selesai, pengguna dapat memutuskan koneksi telnet. Ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan perintah khusus atau dengan menutup aplikasi telnet. Penutupan koneksi adalah langkah penting untuk menghindari koneksi yang tidak aktif terus berjalan. Kelebihan telnet. 1. Akses jarak jauh. Telnet memungkinkan pengguna untuk mengakses perangkat atau host yang terletak di lokasi geografis yang berjauh. Ini sangat berguna dalam administrasi jaringan dan manajemen sistem gerak jauh. Yang kedua itu adalah sederhana dan mudah digunakan. Telnet adalah protokol yang relatif sederhana dan mudah digunakan. Pengguna dapat dengan mudah menghubungkan diri ke host jarak jauh dan menjalankan perintah. Yang ketiga itu adalah kompatibilitas luas. Telnet didukung oleh berbagai sistem operasi dan perangkat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis perangkat. Adapun kekurangan dari telnet, yang pertama itu adalah keamanan yang rendah. Salah satu kekurangan utama telnet adalah keamanan yang rendah. Data yang ditransmisikan melalui telnet tidak dienkripsi, sehingga rentan terhadap penyadapan informasi sensitif seperti kata sandi dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak sah. Yang kedua itu adalah keamanan terhadap serangan. Karena kurangnya enkripsi, telnet rentan terhadap berbagai jenis serangan, termasuk serangan man in the mid atau mid-end, di mana data dapat diubah atau disadap selama transit. Yang ketiga itu adalah tidak cocok untuk komunikasi sensitif. Telnet tidak cocok untuk komunikasi yang mengandung informasi sensitif atau rahasia. Untuk komunikasi yang memerlukan keamanan tinggi, protokol lain seperti SSH yang menyediakan enkripsi harus digunakan. Yang keempat itu adalah keterbatasan fungsionalitas. Telnet hanya menyediakan koneksi teks mentah ke host jarak jauh. Ini berarti bahwa tidak ada dukungan grafis atau fitur-fitur tingkat tinggi, sehingga penggunaannya terbatas untuk tugas-tugas tertentu. Kesimpulan yang dapat kami berikan yaitu telnet adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses dan mengendalikan perangkat atau host lain melalui jaringan, seringkali melalui koneksi jarak jauh. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan perintah, mengelola perangkat, atau mentransfer data antara perangkat yang terhubung. Namun, telnet memiliki beberapa kekurangan yang signifikan, termasuk keamanan yang rendah dan rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, dalam konteks keamanan modern, seringkali lebih bijaksana untuk menggunakan protokol alternatif seperti SSH atau Security Vault yang menyediakan enkripsi data yang kuat untuk melindungi komunikasi jarak jauh. Kesimpulannya, pengguna telnet harus berhati-hati dan mempertimbangkan aspek keamanan serta risiko yang terkait dengan penggunaannya. Cukup sekian presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Bila ada kekurangan dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.